Banyak yang mengira kemakmuran hanyalah hasil kerja keras dan perhitungan yang matang. Tidak salah memang, tapi ada satu rahasia yang sering dilupakan. Energi bawaan dari hari kelahiran. Dalam hitungan Jawa, weton bukan sekedar catatan tanggal lahir, tapi peta energi hidup yang bisa menjadi kunci keberuntungan seseorang. Dan di antara sekian banyak, weton wage adalah salah satu yang paling misterius, sekaligus berpotensi luar biasa. Orang-orang tua dulu sering berbisik, sing wage kui kuncine rezeki. Bukan tanpa alasan, dari generasi ke generasi, ada kisah-kisah tentang pemilik weton wage yang tiba-tiba hidupnya berubah. Dari sederhana menjadi berlimpah dalam waktu singkat. Bukan sulap, bukan pesugihan, tapi seperti pintu tak kasat mata yang terbuka begitu saja, seolah alam semesta mengalirkan rezeki tanpa henti. Namun rahasia pintu itu tidak akan terbuka begitu saja. Bagi semua pemilik wage, weton wage bagaikan memiliki gerbang emas yang hanya bisa dilalui jika tahu kuncinya. Salah langkah, pintu itu bisa tertutup rapat, bahkan terkunci selamanya. Banyak yang tanpa sadar membiarkan peluangnya menguap, hanya karena tidak memahami kodrat energi yang mereka bawa sejak lahir. Konon mereka yang lahir di weton wage memiliki keseimbangan unik antara daya tarik, harta dan naluri untuk mempertahankannya. Namun keseimbangan ini ibarat pedang bermata dua, bisa menjadi senjata kemakmuran atau justru jebakan yang menyeret pada kesulitan. Di zaman modern, sebagian orang menganggap hal seperti ini hanya mitos. Tapi yang menarik jika ditelusuri, justru banyak tokoh sukses, pedagang besar, bahkan pengusaha berpengaruh lahir di weton wage. Kebetulan atau memang ada pola yang bekerja diam-diam. Rahasia ini tidak hanya soal keberuntungan, tapi juga soal cara mengolah energi yang sudah menjadi bagian dari diri sejak lahir. Seperti memiliki ladang emas, tapi harus tahu di mana menggali, kapan memulai, dan bagaimana mengelola hasilnya. Nah, disinilah letak pembahasannya. Ada 8 kunci utama yang diyakini menjadi pintu masuk menuju kemakmuran bagi mereka yang lahir di weton wage. Mari kita bahas satu persatu, agar pintu itu terbuka dan bukan tertutup selamanya. 1. Energi rezeki mengalir dari hari lahir. Bagi pemilik weton wage, hari kelahiran bukan hanya tanggal yang tercetak di akta. Dalam hitungan Jawa, setiap weton membawa vibrasi tertentu yang mempengaruhi cara seseorang menarik dan mengelola rezeki. Wage termasuk dalam kategori yang memiliki daya hisap terhadap energi kemakmuran. Artinya mereka cenderung mudah mendapatkan peluang, bahkan dari arah yang tidak disangka. Bayangkan seseorang yang berjalan di tengah pasar. Banyak orang berusaha menjual dagangannya, tapi entah mengapa si pemilik weton wage selalu menjadi pusat perhatian orang. Merasa nyaman berinteraksi dengannya, mudah percaya, bahkan seringkali memberikan peluang tanpa diminta. Ini bukan kebetulan semata, melainkan pantulan dari energi kelahiran mereka. Orang Jawa kuno menyebutnya dapikat bumi dan langit. Bumi memberikan kestabilan, membuat pemilik wage tidak mudah goyah menghadapi rintangan. Langit memberikan keberuntungan, membawa mereka pada pertemuan dan kesempatan yang tepat. Gabungan ini yang membuat rezeki seakan mengalir lebih lancar dibanding weton lain. Namun energi ini bukan berarti uang akan jatuh dari langit tanpa usaha. Rezeki bagi wage mengalir ketika mereka bergerak. Mereka seperti sumur yang airnya akan memancar deras. Hanya jika ditimba, jika diam dan tidak berbuat apa-apa, potensi itu akan mengendap, bahkan menguap. Rahasia terbesarnya adalah sinkronisasi. Pemilik wage yang mengetahui hari-hari tertentu untuk memulai langkah besar, misalnya membuka usaha, menandatangani kontrak, atau melakukan pertemuan penting, akan mendapatkan hasil berkali lipat dibanding hari biasa. Itulah mengapa leluhur sering mengatur hari baik untuk anak cucu wage dalam memulai sesuatu. Dalam hitungan pasaran Jawa, wage memiliki posisi yang selaras dengan elemen keberuntungan jika dipadukan dengan hari-hari tertentu, seperti Kamis atau Sabtu. Pada kombinasi inilah energi kelahiran mereka seperti disulut, mengalir deras, dan membuka jalan yang sebelumnya terasa buntu. 2. Pintu kemakmuran terbuka di momen tertentu. Tidak semua pintu rezeki bagi wage terbuka setiap saat. Ada momen-momen tertentu di mana alam seperti ikut membantu, memberi jalan lapang, dan mengirimkan tanda-tanda halus bahwa peluang besar sedang menghampiri. Orang-orang tua dulu meyakini bahwa wage memiliki jam biologis, energi keberuntungan. Misalnya beberapa pemilik wage akan merasakan dorongan kuat untuk bertindak pada jam-jam tertentu di pagi hari.
Dorongan ini bukan sekedar naluri, tapi sinyal energi yang selaras dengan frekuensi alam. Jika momen ini dimanfaatkan dengan tepat, misalnya memulai negosiasi, melakukan perjalanan, atau mengumumkan produk baru, hasilnya seringkali mengejutkan. Bukan karena kebetulan, tapi karena langkah itu diambil pada waktu yang selaras dengan getaran rezeki mereka. Di sisi lain, ada pula musim emas yang terjadi dalam siklus tahunan. Biasanya, ini berkaitan dengan perubahan energi besar dalam kalender Jawa seperti setelah bulan Suro atau menjelang bulan besar. Pada masa ini, pemilik wage seringkali mengalami lonjakan rezeki, penjualan meningkat, atau tiba-tiba mendapat tawaran kerjasama yang menguntungkan. Namun pintu ini bisa tertutup jika diabaikan. Banyak pemilik wage yang tak peka terhadap tanda-tanda ini. Mereka membiarkan momen berlalu begitu saja, padahal satu keputusan tepat pada waktu yang pas bisa mengubah jalan hidup mereka. Kuncinya adalah kepekaan membaca tanda alam dan menjaga kesiapan diri, karena pintu kemakmuran tidak akan menunggu. Ia terbuka sebentar, lalu tertutup kembali menanti siklus berikutnya. 3 sifat hemat berbalut insting bisnis. Pemilik weton wage punya satu sifat alami yang jarang dimiliki weton, lain keseimbangan antara kemampuan mengatur keuangan dan keberanian mengambil peluang. Mereka cenderung tidak menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, tapi sekaligus memiliki keberanian untuk berinvestasi jika melihat prospek yang jelas. Sifat hemat ini sering disalahartikan sebagai pelit, padahal wage lebih mengutamakan efisiensi. Mereka tahu kapan harus mengeluarkan uang dan kapan harus menahan diri. Jika ada peluang usaha, mereka akan menghitung dengan teliti sebelum memutuskan. Inilah mengapa banyak pemilik wage yang berhasil membangun kekayaan stabil, meski memulai dari modal kecil. Insting bisnis mereka tajam. Tanpa disadari, mereka bisa membaca pergerakan pasar, melihat tren, atau memprediksi kebutuhan orang lain. Seringkali mereka memulai usaha sederhana, seperti berdagang makanan, membuka toko kecil, atau menjadi perantara barang, lalu perlahan berkembang menjadi bisnis yang solid. Namun ada satu catatan penting. Sifat hemat ini bisa menjadi kelemahan jika terlalu dominan. Beberapa pemilik wage terlalu takut mengambil risiko, sehingga melewatkan peluang besar yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian inilah yang menjadi ujian terbesar mereka. Ketika sifat hemat berpadu dengan insting bisnis yang sehat, wage bisa menjadi pemain besar di bidang keuangan, perdagangan, atau investasi. Mereka tidak hanya tahu cara mendapatkan uang, tapi juga cara mempertahankannya dalam jangka panjang. 4 pusaka leluhur sebagai jembatan rezeki. Dalam tradisi Jawa, pusaka leluhur bukan hanya benda fisik seperti keris, cincin, atau kain batik tua. Pusaka juga bisa berupa doa, restu, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi pemilik weton wage, pusaka leluhur sering menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan aliran rezeki yang lebih besar. Banyak kisah yang menceritakan pemilik wage yang hidupnya berubah setelah menerima pusaka dari orang tua atau kakek neneknya. Kadang pusaka itu tidak memiliki nilai materi tinggi, tapi membawa aura yang membuat usaha mereka lancar, hubungan bisnis mudah terjalin, atau pelanggan datang silih berganti. Secara metafisik, pusaka ini diyakini menyimpan energi leluhur yang pernah berjuang, bekerja keras, dan berdoa untuk keturunan mereka. Saat diwariskan kepada pemilik wage, energi itu menyatu dengan daya tarik alam yang sudah mereka miliki, sehingga kekuatannya berlipat ganda. Namun tidak semua pusaka membawa berkah. Ada pula pusaka yang justru menjadi beban jika tidak dijaga dengan benar. Karena itu pemilik wage yang menerima pusaka perlu memahami cara merawatnya, baik secara fisik maupun spiritual. Membersihkan pusaka secara berkala, menyimpannya dengan hormat, dan tidak menyalahgunakannya adalah cara menjaga agar energi baik tetap mengalir. Dalam banyak kasus, pusaka leluhur ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga soal hubungan, reputasi, dan warisan moral. Dengan menghormati pusaka, pemilik wage sekaligus menghormati akar kehidupannya sendiri. 5 hukum timbal balik alam. Bagi pemilik weton wage, rezeki itu seperti air di sungai, kalau hanya ditampung tanpa mengalir, ia akan membusuk. Leluhur Jawa selalu menanamkan konsep timbal balik. Apa yang kamu berikan akan kembali kepadamu, kadang berkali-kali lipat. Wage yang memahami hukum ini biasanya mengalami aliran rezeki yang tak pernah putus, karena mereka membiarkan kekayaan mereka bergerak untuk membantu orang lain.
Mungkin bentuknya sederhana, memberi makan tetangga yang kekurangan, membantu modal usaha saudara, atau sekedar membayar upah sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya. Tindakan ini ibarat mengetuk pintu langit. Alam akan membalas dengan cara yang tidak terduga. Penjualan tiba-tiba melonjak, hutang lunas tanpa repot, atau mendapat tawaran kerjasama yang nilainya jauh lebih besar dari yang diberikan. Namun banyak pemilik wage yang justru lupa pada hukum ini. Mereka terjebak dalam rasa takut kehilangan uang, sehingga terlalu menahan diri untuk berbagi. Akibatnya, energi rezeki yang seharusnya mengalir malah terhenti. Leluhur selalu berkata, rezeki wageiku milik nenek di Lebokaka, Banyu Mandek. Nenek disimpan ngebon. Artinya rezeki wage mengalir deras jika dibagikan, tapi bisa berhenti jika hanya ditimbun. Kunci dari hukum timbal balik ini adalah niat. Bukan berbagi karena ingin cepat kaya, tapi berbagi karena memahami bahwa uang hanyalah titipan. Ketika wage tulus memberi, semesta akan memastikan bahwa pintu rezeki mereka tidak akan pernah benar-benar tertutup. 6 titik lemah yang bisa menguras harta. Setiap kekuatan pasti punya sisi lemahnya, dan wage tidak terkecuali. Meski punya energi kemakmuran, ada kebiasaan atau sifat tertentu yang justru bisa menguras harta mereka tanpa terasa. Salah satunya adalah terlalu mudah percaya pada orang dekat wage. Punya sifat alami yang hangat dan ingin menyenangkan orang lain. Kadang ini membuat mereka memberikan pinjaman atau bantuan finansial tanpa pikir panjang, hanya untuk kemudian kecewa karena uang tidak kembali. Dalam kasus tertentu, mereka bisa terjebak investasi bodong atau skema bisnis yang manis di awal tapi merugikan di akhir. Titik lemah lainnya adalah kenyamanan berlebihan. Ketika sudah merasa cukup atau mengalami puncak kemakmuran, wage cenderung menurunkan tempo kerja dan terlalu menikmati hasilnya. Lama-lama, kondisi ini bisa mengikis kekayaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Yang lebih berbahaya, wage kadang terlalu percaya pada keberuntungan. Mereka berpikir bahwa karena lahir di weton ini, rezeki akan selalu datang tanpa henti. Padahal energi kemakmuran butuh dijaga, dipelihara dan diarahkan. Menghindari titik lemah ini butuh kesadaran diri. Wage yang ingin bertahan di puncak kemakmuran harus belajar berkata tidak pada permintaan yang merugikan, tetap menjaga ritme kerja dan tidak terlena oleh kenyamanan sesaat. 7 doa dan laku khusus untuk membuka gerbang. Energi alami wage ibarat ladang subur yang siap ditanami, tapi hasil panen akan berlipat jika mereka mengiringinya dengan doa dan laku tertentu. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap weton punya sinkronisasi doa yang unik, di mana getaran kata dan waktu pelafalannya bisa memperkuat daya tarik rezeki. Bagi wage, waktu terbaik untuk berdoa atau melakukan laku spiritual adalah menjelang fajar dan selepas matahari terbenam. 2 waktu ini dianggap sebagai pintu langit, di mana permohonan lebih mudah sampai. Doa yang dipanjatkan di waktu ini, apalagi disertai rasa syukur yang tulus, akan memperkuat pancaran energi positif mereka. Selain doa ada pula laku sederhana, seperti rutin bersedekah pada hari pasaran wage miliknya sendiri, atau membersihkan rumah dan tempat usaha secara simbolis menggunakan air bunga. Tujuannya bukan untuk mistis yang berlebihan, tapi untuk meluruhkan energi penghalang yang mungkin mengendap di sekitar mereka. Ada juga yang melakukan laku tirakat ringan, seperti mengurangi makan daging tertentu atau menghindari kata-kata kasar selama 1 pekan penuh di bulan tertentu. Bukan karena pantangan mutlak, tapi karena disiplin. Ini diyakini melatih fokus dan menajamkan intuisi dalam mengambil keputusan penting. Bila doa dan laku ini dilakukan dengan konsistensi, wage akan merasakan perubahan perlahan tapi nyata. Peluang datang lebih sering, keputusan bisnis terasa lebih tepat, dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Semuanya membentuk jalur lebar menuju kemakmuran. 8 kesempatan emas di tahun-tahun tertentu. Meski rezeki wage cenderung stabil, ada tahun-tahun tertentu di mana gelombang keberuntungan mereka mencapai puncak. Dalam hitungan Jawa, ini disebut window emas, periode di mana posisi weton mereka selaras sempurna dengan siklus besar perputaran waktu. Biasanya window emas terjadi setiap 8 tahun sekali, dengan puncak-puncak kecil setiap 2 tahun di antaranya. Pada tahun-tahun ini, wage akan merasa seakan semua hal berjalan lancar, usaha berkembang cepat, tawaran kerjasama mengalir, bahkan masalah pribadi terasa lebih mudah diselesaikan. Namun kesempatan emas ini hanya benar-benar terasa jika mereka siap. Banyak pemilik wage yang membiarkan tahun emas berlalu tanpa perubahan berarti karena tidak melakukan langkah besar.
Padahal inilah saat paling tepat untuk memperluas usaha, membeli aset, atau memulai proyek jangka panjang. Leluhur sering mengibaratkan window emas sebagai musim tanam dan panen sekaligus. Jika dimanfaatkan, wage bisa memetik hasilnya selama bertahun-tahun. Tapi jika diabaikan, mereka harus menunggu siklus berikutnya yang bisa berarti kehilangan kesempatan besar selama hampir 1 dekade. Membaca tanda tahun emas ini bisa melalui petunjuk para sesepuh, perhitungan kalender Jawa, atau pengamatan pribadi terhadap pola keberuntungan yang pernah dialami. Sebelumnya wage yang peka akan tahu kapan waktunya menancapkan bendera di puncak keberhasilan. Weton wage memang bukan sekedar hitungan tanggal lahir, tapi peta energi yang jika dibaca dan dijalankan dengan tepat, bisa menjadi kunci kemakmuran seumur hidup. Dari aliran rezeki yang sudah ada sejak lahir, pintu-pintu peluang yang terbuka di waktu tertentu, sifat hemat yang dibungkus insting bisnis, pusaka leluhur yang membawa berkah, hingga hukum timbal balik alam yang memastikan rezeki terus mengalir. Tapi semua kekuatan ini bisa hilang jika titik lemah dibiarkan atau jika doa dan laku khususnya diabaikan. Dan yang paling penting, mengenali tahun-tahun emas adalah langkah final untuk mengubah potensi menjadi kenyataan. Saudara-saudara semesta, setiap jiwa lahir membawa peta takdirnya masing-masing. Bagi mereka yang terpilih, memahami peta itu bukan hanya tentang mengetahui jalannya, tapi tentang berani melangkah di jalur yang telah digariskan. Weton wage adalah salah satu anugerah besar, tapi anugerah hanya berarti jika digunakan dengan benar. Jangan biarkan peluang hidup hanya lewat di depan mata. Karena di setiap putaran waktu, ada gerbang yang terbuka, dan hanya mereka yang siap yang bisa melangkah masuk. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, masih bersama kita di Semesta Terpilih, tempat rahasia waktu, nasib dan rezeki dibuka untuk mereka yang mau mendengarkan. Ingat, bukan kita yang memilih takdir, tapi kita yang memilih untuk memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa.